Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa MNC TV yang berbahagia, berjumpa lagi dengan kami pastinya dalam program kesayangan kita, Siraman Kolbu. Segar di Kolbu. Sallu ala Nabi Muhammad. Selamat barik alaihi. Alhamdulillah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah dan senang sekali pastinya kami akan selalu mengajak Anda juga untuk berinteraksi bersama kami di sini di line telepon 021877800082. Sekali lagi 021877800082 dengan passwordnya Siraman Kolbu. Segar di Kolbu. Ya alhamdulillah. Pastinya kami akan terus melanjutkan kajian kita pagi hari ini, tapi sebelumnya saya akan menyapa dulu ibu-ibu yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini dan langsung saja yang pertama yaitu dari Majelis Ta'lim Nurul Ihsan Cipayung Jakarta Timur. Iya, selanjutnya Majelis Ta'lim Al Barokah Cilenyi Bandung, Jawa Barat. Wabarakatuh. Ya selanjutnya Majelis Ta'lim Al Firdaus Manglayang Regensi Bandung Jawa Barat. Ya alhamdulillah. Selanjutnya Majelis Ta'lim Hidayatul Jannah Cilegon Banten. Waalaikumsalam. Dan selanjutnya yaitu Majelis Ta'lim Nurul Jannah Lubang Buaya Taman Mini Indonesia Indah. Subhanallah, jauh-jauh ini ada yang Bandung dan Cilegon dan ada yang Cipayung dan Taman Mini, luar biasa. Tapi yang pertanyaan saya adalah kenapa dari kemarin emak-emak semua, gak ada anak muda. Tapi gak apa-apa, tetap harus semangat dan pastinya kita akan terus membahas kajian kita yang selanjutnya yaitu masih membahas tentang zina dan kita akan menyapa guru kita dulu yang sudah siap memberikan arahan dan ilmu buat kita. Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Buya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat doa para pemirsa semua. Amin. Dan semoga para pemirsa dimanapun berada senantiasa dijaga oleh Allah. Kuat iman, dijaga kehormatannya, diampuni dosanya, Amin. dimudahkan segala urusannya. Amin. Ya, doain saya juga Buya biar tambah ganteng gitu. Termasuk kru semuanya. Kalau doain tambah kemudahan ganteng oleh kayaknya Allah, mustahil ya Buya, udah pas begini mukanya. Ya Buya, melanjutkan nih kajian kita tentang zina dan minggu kemarin banyak sekali yang ketika menyaksikan dan akhirnya muncullah pertanyaan-pertanyaan yang saya pun akhirnya ingin bertanya juga karena pertanyaan ini ada dari orang-orang di sekitar saya yang menanyakan bahwasanya ada hadis yang mengatakan bahwasanya zina, anak pezina itu tidak akan masuk surga. Dan juga ada yang bertanya katanya dosa pezina itu 40 tahun ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, banyak sekali itu pertanyaan-pertanyaan. Bisa dijelaskan kembali nih Buya tentang pezina itu sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ghafirid dunub, qabilit taub. Wassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Imamit tawwabin wa ala alihi wa ashabi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirad dunubi ighfirid dunub. Wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub bisturil uyub ya allamal quyub ibarakatil habibil mahbub. Masalah zina. Banyak pertanyaan di seputar ini. Ini menunjukkan bahwa banyaknya kejadian tersebut. Dan yang harus ada di hati kita di saat kita mendengar hal-hal semacam ini adalah seperti yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, harus ada keprihatinan di hati kita, harus ada rasa terenyuh. Artinya musibah dan musibah dan musibah telah menimpa saudara-saudara kita. Terjerumus dalam hina dan busuknya zina. Kemudian setelah itu harus kita tumpangi dengan permohonan kepada Allah
Semoga Allah memberikan kesadaran kepada mereka yang pernah kepleset. Amin. Diberi kesadaran dan Allah mengampuni mereka. Dan Allah menutup aib mereka. Baik, berkenaan dengan masalah anak zina tidak akan bisa masuk surga. Ini sering kita dengar bahkan sampai 7 keturunan. Itu adalah riwayat palsu yang tidak boleh diriwayatkan. Kullu mauludin yuladu alal fitrati. Semua itu terlahir suci. Itu kesalahan orang tua. Anak tidak punya salah. Seorang anak yang lahir dari ibu yang berzina, bisa saja dia menjadi kekasih Allah. Bisa saja menjadi ulamanya Rasulullah SAW. Dia tidak punya dosa. Dia tidak punya kesalahan. Hanya ada juga semacam keyakinan. Kalau anaknya pezina, biasanya langsung jadi pezina. Itu sebetulnya bukan begitu. Itu karena psikologi yang sudah rusak. Misalnya seorang anak yang mengetahui ibunya pezina sehingga seorang anak menjadi mengentengkan. Sehingga di saat seorang anak dihadapkan kepada sebuah permasalahan syahwat, seorang anak bisa saja berkata, ibu saya juga begitu, ngapain saya tahan-tahan. Maka pendidikan yang kita hadirkan pada pertemuan yang lalu, perzinaan harus ditutup. Kalau seandainya ada anak zina, anak hasil dari zina, tidak ada anak zina, tidak ada anak haram, tetap anak itu adalah suci. Ini adalah istilah-istilah yang beredar di masyarakat, tidak sepantasnya dihadirkan. Anak solehah, insya Allah, anak soleh. Nah, yang harus dihadirkan bahwa anak tidak boleh tahu, sebisa mungkin kita tutup kejadian orang tuanya. Sehingga anak itu bisa tumbuh di masyarakat sebagai anak yang tumbuh normal. Akan tetapi kalau sudah diketahui di masyarakatnya ibunya berzina, lihat, masyarakat mengkucilkan ibunya, dan tidak jarang mungkin kalau teman-temannya pada tahu kalau dia anak zina, dia juga akan terkucil. Dan akibatnya psikologi, mungkin muncul keputusasaan. Pun saya sudah dikatakan anak zina, ngapain saya harus menjaga-jaga dari zina? Maka haram bercerita tentang perzinaan seseorang. Zina harus ditutup dan ditutup dan ditutup. Ini adalah pendidikan dari Nabi Muhammad SAW. Menggunjing orang berzina adalah dosa besar. Menggunjing, mengomongin orang zina, maka jangan mudah berkata, si fulan selingkuh, si A selingkuh, ini omongan apa? Kemudian urusan anak zina. Ini adalah juga pendidikan yang perlu dihadirkan. Pernah kami sampaikan bahwa mendidik anak itu ada mendidik anak sebelum lahir, setelah lahir, saat anak mulai bertutur kata, mulai anak akil balik, sampai pendidikan yang terakhir, bagaimana di saat anak melanggar. Hari ini akan kami hadirkan. Mungkin ada seorang, kita kedatangan tetangga yang hamil di luar nikah. Atau ada sahabat yang hamil di luar nikah. Pertama-tama yang harus kita hadirkan bahwa kita bawa mereka kepada kesadaran. Agar insyaf, kalau ini adalah pelanggaran. Kalau kita buru-buru menolong adalah bagus, tapi dengan cara yang benar. Tapi pertolongan pertama yang harus kita berikan kepada orang yang terpeleset dalam zina adalah bagaimana membawa dia untuk sadar. Bahwasanya adalah kebusukan, ini adalah dosa besar dan ini. Hina di hadapan Allah, hina di hadapan manusia. Sampai dia menyadari makna ini. Kemudian kita beri himbauan juga, kita beri kabar gembira bahwa kalau engkau bertobat dari dosamu ini, Allah juga akan mengampuni. Ini at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Sabda Nabi SAW. Orang yang bertobat dari dosa, seperti orang yang tidak punya dosa. Bukan tidak diampuni 40 tahun itu. Tidak akan diampuni dosanya kalau dia mau bertobat. Kita beri kabar gembira, akan asal bertobat. Ayo mencari yang halal. Halal berkah, bersentuhan tangan dengan yang halal berkah, bercumbu dengan yang halal berkah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita himbau dengan yang halal ini. Setelah ada kesadaran, baru nanti kita beri pertolongan. Bagaimana tentang kandungan di dalamnya? Tetap prinsip adalah bagaimana kita tutup aib ini. Apakah seorang wanita yang hamil di luar nikah kemudian harus dinikahkan dengan yang menghamilinya? Ini adalah yang harus kita hadirkan sering di masyarakat. Karena kebodohan orang tua. Yang dalam mendidiknya pun juga kurang benar. Giliran anaknya hamil di luar nikah. Yang menghamili adalah orang bejat, orang yang tidak baik. Seorang ibu atau seorang bapak langsung berkata kepada anaknya, siapa yang menghamilimu nak? Si fulan, itu abah, itu pak. Lalu dikejar laki-laki tersebut dengan bahasa yang sering kita dengar. Yang berbuat maka itu yang bertanggung jawab. Tidak semacam itu. Kalau laki-laki itu adalah laki-laki tidak baik, tidak boleh kita lanjutkan ke sana.
Tidak boleh kita lanjutkan dengan pernikahan dengan orang yang menghamilinya. Mungkin dia adalah orang yang tidak baik, orang yang tidak benar. Anak kita yang sudah salah, tidak baik, akan di bawah naungan orang yang tidak baik, akan semakin tidak baik. Lalu caranya bagaimana? Yang jelas aib ini harus ditutup dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan setelah ini. Subhanallah. Ibu, tercengang ibu ya. Jadi biar bagaimanapun yang halal itu lebih indah. Nah walaupun di rumah yang halal sudah agak lecek, tapi itulah yang paling indah ketimbang yang di luar. Dan kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Siraman Kolbu. Segar. Di Kolbu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi dalam acara kita Siraman Kolbu. Segar di Kolbu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Iya, Bunda, ada yang sudah ingin bertanyakah dari apa yang sudah disampaikan Buya pagi hari ini? Iya, sepertinya belum dan kita akan serahkan dulu kepada pemirsa kita yang sudah mau bergabung bersama kita. Langsung saja. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siraman Kolbu. Segar. Di Kolbu, Pak. Kolbu. Iya, subhanallah. Baik, Bapak dari siapa di mana, Bapak? Ini Bapak dari Zainal, sama Bapak Zainal. Pak Zainal di mana, Pak? Di Lampung Selatan. Ya, silakan Pak Zainal. Pak, mohon maaf, suara televisinya dikecilkan, Pak. Supaya tidak Oke, ada terima noise. kasih. Ini yang mau saya tanyakan, Pak Buya, tentang anak di luar nikah tadi. Karena ada di desa kami, sebelum angkat nikah, dia sudah hamil duluan sekitar 2 bulan. Ya. Nah itu hukumnya bagaimana di dalam hak kewaliannya nanti? Pak, Bapak, Ya, akhirnya pernikahannya tetap terjadi ya? ya tetap terjadi. Pernikahannya tetap terjadi. Oke, baik. Ya, Jangan ditutup, Pak, biar ada komunikasi langsung. Silakan. Buya. Oh, sudah jelas. Oke, baik. Bapak, terima kasih pertanyaannya dan Buya langsung jawab. Silakan. Baik, Masya Allah ini, dan itu perlu memang solusi. Namanya kepleset, itulah yang kami masukkan bab mendidik anak di saat anak itu sudah terlanjur melanggar. Tidak mungkin tidak kita usir dari rumah, nanti malah terus berlanjut dengan perzinaannya. Dan juga tidak harus kita nikahkan dengan orang yang menzinainya, karena belum tentu dia laki-laki baik. Kalau dia laki-laki baik mungkin sama-sama kepleset. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan pengarahan-pengarahan tertentu. Kalau laki-laki itu tidak baik, kalau kita arahkan berarti kita akan menjerumuskan anak kita kepada kehinaan. Harus ada solusi, apapun bentuknya. Sekarang pertanyaan lainnya, ini harus ada solusi. Yang jelas, yang pertama harus kita hadirkan kesadaran, kemudian setelah itu pengarahan, kemudian yang ketiga adalah menutup aib tersebut. Bagaimana sampai tetangga tidak tahu. Kalau dia adalah hamil luar nikah, mungkin bisa kita asingkan ke tempat lain. Kita informasikan kalau di sana sudah menikah, suaminya meninggal atau bagaimana. Jangan sampai ada orang merendahkan orang yang pernah berzina tersebut. Karena apa? Biarpun dia pernah berzina, kalau tobat Allah bisa mengampuni dan diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi yang tidak diampuni adalah orang yang tidak pernah mau bertobat. Na'udzubillah ya, orang yang tidak pernah bertobat. Sampai disebutkan, Futihat abwabus sama, dibuka pintu langit. Allah akan berikan pengkabulan kepada fayunadi munadin, lalu ada yang menyeru. Ada yang menyeru. Hal min sa'ilin, adakah yang minta kepadaku? Fayu'ta, akan dikasih. Hal min mustaghfirin fa'aghfirah. Siapa yang minta ampun akan aku kasih. Semuanya akan dikabul oleh Allah. Ma min muslimin yad'ullaha illa wa yustajabalah. Tidak ada seorang muslim yang berdoa kecuali dikabul di waktu itu. Illa zaniyatan tas'a bifarjiha. Kecuali ada seorang yang terus berzina dan tidak mau bertobat. Zina tidak mau bertobat itu yang mengerikan, tidak diampuni oleh Allah. Akan tapi kalau tobat, subhanallah, Allah maha luas dengan pengampunannya. Kalau orang bertobat akan diampuni oleh Allah. Maka yang kita hadirkan harus yuk tobat.
Saya sudah berzina berkali-kali, ribuan kali ini. Ketahuilah, itu masa lalumu dan tutup hanya Allah. Biar Allah yang tahu. Tidak usah ceritakan kepada siapapun. Tapi di perut saya ada sesuatu. Baik, kita punya cara. Dan itu tugas para ulama. Tugas para tokoh-tokoh masyarakat. Karena apa? Yang bisa menutup paling hebat adalah ulama dan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat cukup berkata, oh enggak, ini sudah begini di sana. Suaminya di sana atau di sana. Selesai, dia menikah di sana. Ditutup. Dan ini bukan berbohong yang haram karena untuk menutup aib. Kemudian kalau bisa kita pindahkan ke kota lain dan sebagainya. Sampai melahirkan dan seterusnya itu hilang cerita itu. Dan dia tetap mulia dan anaknya juga mulia. Pokoknya harus ada ide. Tidak semuanya cara solusinya. Mungkin caranya ini, cara orang ini caranya begini. Yang penting harus diberi solusi bagaimana agar dia tetap tertutup sehingga anaknya tidak merasa terhinakan. Kemudian ibundanya pun juga mudah untuk tobat. Karena apa? Tidak dikatakan pezina lagi. Kemudian ada yang sudah terlanjur hamil. Baik kalau hamil di luar nikah misalnya, bagaimana tentang pernikahannya? Masalah pernikahan lanjut tidak dilanjut tadi sudah jelas. Kalau memang seandainya lelaki tersebut baik atau kepleset, namanya kepleset, ternyata lihat secara lahir baik dan sebagainya. Allah Maha Pengampun. Kalau seandainya harus menikah, bagaimana pernikahannya? Atau nanti ada seorang wanita hamil luar nikah, kemudian dinikahi oleh orang lain. Yang mungkin untuk menutup aibnya dan seterusnya, bagaimana kisahnya? Ketahuilah, kalau ada seorang hamil di luar nikah, kemudian dinikahi oleh orang yang menghamilinya. Dinikahi oleh orang yang menghamilinya, maka ketahuilah bahwa hukumnya, jika laki yang menghamilinya tadi di saat menikahi, kita jangan berbicara tentang pernikahannya. Dosanya sudah kita sebut ya, ini dosa jelas, ini dosa. Inginin taubat. Sehingga nyesel harus kasih solusi. Baik, kalau yang menikahi adalah yang menghamilinya, artinya janin itu dari air maninya, kemudian yang menikahi itu sempat merawat janin itu lebih dari 6 bulan, aqallul haml paling sedikitnya kandungan 6 bulan. Jadi setelah menikahinya, kemudian lahir 6 bulan lebih, maka saat itu anaknya nasabnya kepada orang yang menikahinya. Baik. Kemudian, ini, adapun diperkenankan dan tidaknya orang yang hamil di luar nikah untuk dinikahkan, ini khilaf di antara mazhab. Jumhur ulama mengatakan bahwa wanita yang hamil di luar nikah boleh sah dinikahkan. Tidak pakai kata boleh dulu, sah dinikahkan. Sah dinikahkan kecuali menurut Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak sah pernikahan. Imam Ahmad pakai wa ulatul ahmali. Orang yang punya kandungan tidak boleh dinikahkan, dianggap itu adalah sebagai penghalang nikah. Kalau jumhur ulama mengatakan wa ulatul ahmali adalah iddah untuk masa menanti. Bukan berbicara tentang larangan untuk menikah. Maka menurut jumhur ulama, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Malik, bahwasanya seorang hamil di luar nikah kalau mau dinikahkan adalah sah. Ini khilaf di antara ulama, tidak perlu kita keras, akan tapi yang paling penting adalah gimana kita mendidik orang yang telah terjerumus dalam zina. Baik, kalau ada orang menikah, seorang hamil di luar nikah lalu dinikahkan dengan orang yang menghamilinya tadi sudah kita sebutkan, atau yang menikahi orang lain. Kalau di dalam madhab Imam Anas bin Malik, maka ketahuilah, jika ada seorang hamil di luar nikah dinikahi oleh orang yang bukan yang menghamilinya, maka tidak boleh digauli. Agar tidak bercampur antara air maninya dengan air mani yang sudah hidup di dalam kandungan ibu tersebut. Sehingga ini paling tepat untuk memberikan solusi adalah kalau ada orang mau menutup aib, maka tidak usah digauli agar nasabnya tidak bercampur. Tapi menurut madhab Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, madhab kita Imam Syafi'i, maka boleh digauli dan ini di dalam madhab Malik Syafi'i, boleh digauli dan nanti kalau seandainya sempat merawat janin tersebut 6 bulan, artinya setelah menikah, baru lahir 6 bulan, maka nasab ini akan disambungkan kepada bapaknya. Akan tapi ini bermasalah. Permasalahan fikih jangan terlalu dijadikan bahan pikiran, akan tapi solusi untuk orang yang mau tobat ini yang harus kita berikan. Di dalam madhab Imam Syafi'i ini ada semacam pertentangan, tapi pertentangan ini adalah pertentangan diskusi ilmiah. Bahwa madhab Syafi'i mengatakan bahwasanya orang hamil di luar nikah boleh, atau sah, bukan boleh, sah dinikahkan dengan siapapun yang mau menikahinya, maka ini bertentangan dengan pembahasan masalah li'an, dan ini jarang dibahas oleh sebagian orang yang menyampaikan fatwa, bukan karena mereka tidak mengerti, mungkin karena lupa saja. Ketahuilah bahwa itu bertentangan dengan masalah li'an, hukum li'an. Hukum li'an itu apa? Jika seorang suami menemukan apa yang ada di dalam perut istrinya itu bukan dari air maninya, maka wajib li'an, mensumpah dengan sumpah 5 kali bahwasanya yang terakhir bahwasanya ini anak bukan dariku dan ini adalah anak zina. Agar apa? Agar tidak sambung nasabnya. Maka dari itu, di dalam madhab Imam Syafi'i mengatakan ini sah pernikahan, akan tapi
Akan tapi hal ini pun berbenturan dengan urusan bab li'an. Baik, ini sudahlah. Masalah pembahasan fikih ini adalah sederhana. Kita bisa ngikut mazhab Imam Malik, sudah dinikahi untuk memberikan pertolongan. Kemudian setelah itu, kita tidak laki-laki tersebut tidak usah menggauli. Kemudian setelah itu terlahir, amanlah wanita tersebut tidak dianggap sebagai zina. Ini adalah masalah fikih yang harus kita sampaikan. Akan tapi solusinya begini. Solusinya adalah harus ditutup, dan cara menutup ini bermacam-macam cara. Kalau masalah hukum fikih semacam itu, dan insya Allah akan kita lanjutkan. Ini masalah detail, kita tidak ingin memutus-mutus. Nanti insya Allah, coba kalau apa kita selesaikan. Ini pelik sekali, jangan sampai orang salah memberikan fatwa. Jangan juga sampai salah orang memberikan solusi. Kita lanjutkan nanti. Subhanallah, Bu. Melongok semua, Bu. Emang saya aja sampai tercengang bahwasannya memang penjelasan yang sangat luar biasa sekali. Dan mudah-mudahan kita semuanya paham dan bisa memahami dan bisa menjadikan pencerahan dan juga wawasan buat kita. Setelah yang ini kita akan sambung lagi wawasan kita. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Siraman Kolbu. Segar di Kolbu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi dalam acara kita Siraman Kolbu. Segar di Kolbu. Ya salam. Subhanallah. Pastinya kita akan terus melanjutkan lagi ya Bu ya. Dan buat bunda-bunda kita yang ada di sini nih, adakah yang ingin bertanya? Sekali lagi silahkan. Yang mau bertanya siapa? Baiklah, saya kasih kesempatan. Di Bandung ya? Sok atau di Bandung. Punten Ibu tolong di estafet ke belakang. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fatona dari Majelis Al-Firdaus Bandung Cileunyi. Saya mau bertanya Bu ya. Saya sangat ngeri sekali sebagai orang tua mungkin melihat tayangan dan pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak remaja sekarang. Baik yang dilihat dari di perjalanan, di lingkungan ataupun di keseharian kehidupan saya. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara mengantisipasi agar pergaulan bebas itu terhindar, terutama mungkin bagi anak-anak kami, bagaimana cara mengantisipasinya. Itu mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih atas jawaban yang akan Buya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tuh Buya antisipasinya tuh Buya? Subhanallah. Baik, ini adalah juga bab khusus masalah mendidik anak. Ini bab mendidik anak. Mendidik anak biasanya ini masuk bab yang kelima kalau tidak salah dalam mendidik anak. Mendidik anak di saat anak masuk usia pubertas. Di saat dia mulai kecenderungan dengan lawan jenisnya. Maka dari itu kami himbau dari awal para orang tua. Ini yuk kita kembali kepada fungsi sebagai orang tua. Bukan sebagai pekerja untuk anak-anak kita. Ada orang hanya berpikir mencari duit untuk anaknya. Tidak berpikir bahasanya dia harus menjadi pendidik untuk anaknya. Maka yang pertama-tama harus dihadirkan. Orang tua harus pandai membuka komunikasi dengan anak. Sampai kami sering berkata, wahai para ibu-ibu, para bapak, kalau kita sudah menemukan putri kita itu sudah sering bercermin lama-lama, mencet jerawat, sisiran lama-lama, maka itu tanda bahasanya dia sudah mulai senang dengan lawan jenis. Maka untuk mengantisipasi itu, bentengi, agar mereka sebelum terkena panah asmara itu, maka ayo kita beri bimbingan untuk faham tentang masa depan, kriteria suami, kriteria istri. Kita ajak bicara, sehingga apa? Di saat hatinya sudah mulai senang ngomongin laki-laki, yang diajak berbincang pertama adalah ibundanya dan ayahandanya. Kalau bapak ibunya tidak pernah membuka komunikasi yang baik karena sibuk cari duit, maka dia akan ngobrol dengan temannya, bahkan mungkin diajari berzina oleh temannya. Maka menjadilah fungsinya orang tua, kembalikan fungsi orang tua. Komunikasi yang baik. Dan komunikasi yang baik bukan berarti menganjurkan anak untuk pacaran, tidak. Kita bentengi, kita tahan, jangan sampai anak berurusan ini, tidak main api. Sampai kapan? Sampai usia pernikahan. Dengan bermacam-macam cara, termasuk diantaranya difahamkan makna kriteria. Nabi mengajarkan, tungkahul mar'atu li arba'in, kalau engkau menikah dengan seorang perempuan, wahai anak laki-lakiku, dengan wanita begini, agamanya paling baik. Artinya harus kita ajarkan kepada putri kita, putriku, suatu ketika nanti kalau kamu ingin menikah, enggak nanti, kalau kamu menikah, hendaknya yang kau cari adalah suami yang begini, yang rajin sholat, rajin ibadah, baik-baik. Setiap hari kita perdengarkan di telinga anak kita, sehingga anak merasa terbuka dengan kita. Dan itu akan lengket di otak dan di hati anak, sehingga
Di saat ada yang menggoda di pinggir jalan, dia mikir nggak sesuai dengan kriteria yang ibu tadi. Cuman kadang ibu tidak pernah komunikasi. Bahkan mungkin seorang ibu bertanya, kamu sudah punya pacar enggak? Ini malah menjerumuskan. Maka dia anti ditahan, jangan sampai main api. Jangan sampai main api. Agar sukses dalam belajarnya, aman dalam pergaulannya. Ini dari awal ini. Harus ada. Terus dikawal ini. Dikawal dengan keindahan. Tidak bisa mengawal. Awas ya, pakai undang-undang. Lucu. Tapi tidak dengan sentuhan. Pokoknya anak Umi tidak boleh begini. Anak Mama nggak boleh begini, begini. Dia berkata, ngapain Mama ini makan apa ini? Tapi kita perlu dengan kelembutan, dengan komunikasi. Sehingga apa? Yang diajak komunikasi adalah sebelum orang lain adalah kita. Dan dia terbuka. Apapun yang terjadi pada dia akan cerita. Kalau dia terjadi pelanggaran sekalipun, mohon maaf. Kalau dia sudah mulai senang dengan seorang anak. Dan kita ingin menjauhkan agar dia tidak masuk dalam dunia asmara yang haram ini. Bukan berarti langsung kita cabut begitu. Enggak, itu tidak benar. Enggak bisa. Akan tapi lihat, kita terus kita ajak komunikasi yang baik. Sebab apa? Biasanya hati itu biasanya kalau langsung dilawan begitu, dia malah nancep. Dia akan membela. Apalagi kadang seorang bapak yang katanya pengen melindungi anaknya, pengen menjaga anaknya, cuman salah cara, laki-lakinya dilabrak. Wah, setelah dilabrak malah jadi senjata ini bagi laki-laki tersebut untuk mengambil hati sang wanita. Karena apa? Aku sudah dimarahi oleh bapakmu. Akhirnya dia akan membela. Maka semakin lengket. Maka ada cara mendidik anak di saat anak sudah mulai melanggar. Ini terus harus kita jaga. Komunikasi. Jangan kalau di saat dia mulai ada kecenderungan, tidak boleh langsung kita kasarin. Jangan begitu nak. Tidak. Kita ajak bicara yang baik-baik. Apakah dia pantas jadi suamimu yang baik? Apakah dia bisa punya masa depan akhirat yang baik? Kita ajak komunikasi yang baik. Jangan langsung dibangkas, tidak. Suruh mikir sendiri. Tapi terus kita ajak komunikasi. Maka menjadilah orang tua yang sesungguhnya. Kita ingin mengembalikan fungsi orang tua. Bukan pekerja untuk anak cari duit tok, tapi tidak pernah komunikasi dengan anak. Kemudian, di antaranya ini singkat saja, permudahlah urusan pernikahan. Allah masykuq man syaqqa ala ummati. Nabi mendoakan orang yang merepotkan urusan umatnya. Ada sebagian orang tua yang mempersulit urusan pernikahan. Sementara anaknya sudah gandeng-gandeng, na'udzubillah. Perzinaan. Zaman sekarang beda dengan zaman dulu, lihat. Sarana-sarana membangkitkan syahwat saat ini sudah sangat banyak sekali. Zaman dulu nggak ada, televisi hanya ada satu saja. Apa yang acara paling berat katanya, film, album, apa. Tidak, kita ada. Sekarang banyak sebab di kantong anak kita pun ada gambar-gambar yang tidak baik, bisa saja. Sekarang harus mempermudah urusan pernikahan. Mempermudah urusan pernikahan, lihat. Sebagian orang tua, lihat. Kadang mempersulit urusan pernikahan. Di saat seorang anak sudah berani ngomong kepada orang tuanya tentang pernikahan, hendaknya orang tua harus membahas secara sesungguhnya. Sebab tidak akan anak ngomong seperti itu, kecuali ada dalam dirinya keinginan yang kuat. Dan keinginan yang satu ini, keinginan yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Wahai para orang tua, kalau sudah anakmu menginjak usia dewasa, jangan kau lihat anakmu sebagai anak saja, tapi lihat dia adalah seorang wanita. Yang dia punya syahwat, hawa nafsu, punya keinginan untuk bersanding dengan laki-laki. Kalau tidak kita sambut keinginan dengan cara yang baik, dia akan memenuhi kebutuhannya dengan cara yang haram. Na'udzubillah. Mempermudah urusan pernikahan. Ya. Kadang ada yang berkata, nak kamu masih kuliah, memangnya kenapa? Kalau masih kuliah tidak boleh menikah? Menikahlah sambil kuliah. Ada kesepakatan yang baik dengan calon besan, sambil kuliah tidak apa-apa. Anggap bayar sendiri-sendiri atau ya apa, mudah. Bahkan kalau mertua baik itu ya, kalau seandainya ada orang baik punya anak perempuan, ngelihat laki-laki berpotensi, nggak perlu cari duit nak kau. Yang penting kau sekolah biar saya biayai. Biaya menantu kan sama biaya anak kan tidak ada masalah. Kalau cara menikah itu bukan mencari harta, akan ketemu judulnya. Cuman menjadi masalah adalah orang menikah kadang-kadang mencari kekayaan. Kalau memang itu orang baik, biarpun melarat tapi potensi, saya punya duit, saya kaya, biar saya yang biayai. Untuk anak saya, biar nanti berhasil. Artinya permudah urusan pendidikan. Jangan nunggu selesai kuliah. Jangan nunggu dapat pekerjaan. Sebab janji Allah, iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau fakir Allah kayakan. Kalau memang dia nikah karena Allah. Ada yang berkata, nak kamu menikah nanti setelah selesai kuliah. Akhirnya apa? Semangat nikahnya sudah tinggi, sama bapaknya tidak boleh, akhirnya selesaikan kuliah. Betul, dapat gelar sarjana plus pezina, bapak ibunya nggak tahu, masuk neraka duluan. Na'udzubillahi min dzalik. Baik Buya, sepertinya sudah ada penelpon juga nih. Silakan. Bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dari bapak siapa di mana Pak? Dari Allah. Maaf, Buya mau menanyakan tentang ini. Silakan. Surat An-Nur. Tepatnya di ayat yang ketiga ini. Az-zaniyatu waz-zani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik.
hurrima dzalika 'alal mu'minin. Itu maksud ayat itu bagaimana? Minta penjelasannya Buya, terima kasih. Subhanallah. Baik. Ya. Bapak terima kasih pertanyaannya dan nanti akan dijawab setelah yang satu ini. Buya tahan dulu sebentar. Dan sesaat lagi kita akan kembali tetap bersama kami di Siraman Kolbu. Segar di Kolbu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali lagi dalam acara kita Siraman Kolbu. Segar di Kolbu. Ya salam. Baik, ini pertanyaan dari Bapak kita tadi. Saya akan terjemahkan dulu artinya dari ayat surat An-Nur ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Nah, tadi kan juga Ustaz Buya sudah menyampaikan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang pezina laki-laki tidak akan menikah kecuali dengan pezina perempuan. Kita bahas dulu bahwasanya jika ada orang pernah berzina kemudian menikah dengan siapapun dia, maka pernikahan itu adalah sah. Adapun makna ayat ini bukan berarti mengatakan pernikahan yang tadi tidak sah, tapi umumnya kalau sudah perempuan berzina itu ya lirak-liriknya dengan laki-laki berzina, yang mudahan lah, yang gampang ini, gampang itu dan sebagainya. Satu. Yang kedua, kalau ada seorang bapak mengetahui bahwasanya calon menantunya itu adalah orang yang enggak benar pezina, maka haram menikahkan putrinya dengan dia atau anaknya. Sebab man zawaja karimatu bifasikin faqad qata'a rahimah. Kalau saya punya anak perempuan, tahu laki-laki itu fasik, misalnya berzina atau yang lainnya, lah kok kita masih menikahkan dengan dia, maka saya telah memutus tali persaudaraan. Kenapa? Anak yang baik ini jangan dinikahkan dengan laki-laki bezina. Jadi itu umumnya kalau sudah perempuan zina itu lirak-liriknya dengan bezina juga. Maka pendidikan yang baik diajarkan bahasanya itu loh umumnya, maka jangan sampai kalian terjerumus dalam kehinaan ini, maka kembalilah kepada yang namanya tobat. Kalau sudah tobat hilang itu makna semuanya. Orang tobat at-taibu minadz dzambi kaman la dzambala, akan kita sebut-sebut perzinaannya. Oh ini bekas berzina, enggak ada itu semuanya. Kalau sudah bertobat, tutup kembali kepada Allah, selesai. Makanya dari itu ditutup sehingga tidak tahu pezina. Sampai dikatakan dari mana tahu pezina? Berarti sudah masyhur di kampungnya kalau pezina. Dan juga berat kalau seandainya seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang sudah masyhur zina. Tidak adalah pelacur termasyhur, terkenal di kampungnya. Tiba-tiba laki baik menikahinya. Akan kasihan buat anak-anaknya dan seterusnya. Akan tapi kalau wanita itu dimuliakan dulu, ditutup aibnya, diasingkan ke kampung sana, dikemas yang baik, seorang wanita solehah, kemudian dinikahi, di masyarakatnya tetap mulia dan anaknya tetap mulia. Kembali tetap kepada pendidikan disampaikan tadi, menutup aibnya dulu. Kalau sudah tertutup aib, sudah tidak ada bezina lagi. Maka az-zani, bagaimana seorang bezina menikah dengan bezina? Tentu karena bezinaannya sudah masyhur dan itu memberatkan bagi yang menikahi dan memberatkan bagi keluarganya. Baik, maka dari itu jauhkan anak-anak dari zina. Kalau sudah zina adalah, mohon maaf, dengan keharaman tidak ada hentinya. Kalau orang sudah tidak takut kepada Allah, naudzubillah, tidak takut kepada Allah bisa berzina dengan 1000 orang. Karena tidak takut kepada Allah. Kapan syahwat muncul, dia akan melakukan. Maka hati-hati dengan pezina, jangan mau dengan pezina dan jangan sampai mencoba-coba berzina. Kalau sudah keras hati mudah melakukan zina, tapi ketahuilah Allah Maha Kasih. Siapapun yang pernah kepleset, yuk kembali kepada Allah. Sehingga kalau sudah Anda yang pernah berzina kok kembali kepada Allah, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambala, seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Enggak ada gelar berzina itu bagi orang yang bertobat. Selesai. Ini saja, Allah alam bisawab. Subhanallah. Baik, masih ada kesempatan waktu untuk penelpon kita yang sudah tersambung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya, langsung saja Ibu, namanya siapa dan dari mana? Ini dari Bu Ulan, dari Bali. Bali, pertanyaannya Ibu, silakan. Iya, langsung aja masalah toharoh ini Bu ya. Ya, silakan. Masalah apa Ibu? Ini kalau seandainya habis berkumpul ya malam, terus subuh kan mandi, terus habis itu habis bersuci, kok
mau sholat duha kok ada kayak lendir lagi, nggak tahu itu sperma atau apa, apakah itu harus mandi lagi atau gimana? Baik. Soalnya zuhur juga ada keluar lagi terkadang gitu Pak Ustadz. Baik. Baik. Ya, langsung Bu Sudah, ya. Gimana sudah. terkait Baik. Pak Ustadz jawabannya? Baik. Terus satu lagi Pak Ustadz, maaf. Ya. Ini ketika waktu mau sholat, mau Allahu Akbar itu kok suka mamang ya? Kayak diterima, kayak enggak Allahu Akbar lagi. Terus kayak mamang lagi Allahu Akbar gitu terus. Terus gimana itu Pak Ustadz solusinya ya? Baik. Ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ingatkan kepada para pendengar semuanya, karena masalah zina itu masalah yang penting untuk dibahas untuk keselamatan bangsa, umat dan keluarga. Biarpun nanti kita sudah membahas masalah yang lainnya, bolehlah nanti ditanyakan untuk kelanjutan. Karena topik harus pindah, kita harus ganti. Boleh nanti yang mau bertanya demi kesempurnaan. Karena kalau kita membahas ini terus, masih banyak yang harus kita bahas. Adapun pertanyaan Ibu, bagus, itu masalah fikih bahwasanya jika ada seorang wanita telah digauli oleh suaminya, kemudian setelah itu mandi besar. Setelah mandi besar kok ada yang keluar. Dan yang keluar adalah mani. Ya mani. Maka apakah dia wajib mandi lagi atau tidak? Jawabannya adalah, jika sang wanita tersebut di saat melakukan hubungan dia juga keluar mani, artinya dia menemukan klimak juga kalau dia keluar mani, maka setelah mandi, lah kok nanti kok keluar lagi, maka dia wajib mandi. Karena maninya yang keluar, ada mani yang keluar. Tapi kalau ibu tidak sempat puas, wanita tersebut tidak sempat keluar mani, yang keluar mani adalah suaminya saja. Maka setelah mandi, lah kok tiba-tiba ada cairan yang keluar, cuman batal wudhu saja, tidak usah mandi lagi. Sebab mani itu bukan air maninya. Karena bukan air maninya tidak wajib mandi. Jelas ya Ibu? Nah ini sederhana. Kemudian untuk sholat Ibu tidak usah kena was-was. Kalau sholat Allahu Akbar insya Allah diterima oleh Allah. Yakin. Berprasangka baik, gak usah mikir, namanya penyakit was-was. Dan itu bahasan fikih, karena waktu insya Allah nanti pertemuan yang akan datang, kita akan masuk bab ilmu was-was juga. Was-was adalah dari setan. Was-was adalah bukan sesuatu yang baik. Jadi nggak usah was-was, yakin Allahu Akbar, prasangka baik, semoga Allah menerima sholat saya, selesai. Baik, Ibu terima kasih pertanyaannya dan Alhamdulillah, wow sangat banyak sekali penjelasan yang sudah disampaikan dan sekarang saatnya Buya kita berdoa, tapi sebelumnya simpulkan sedikit untuk tema kita hari ini. Baik, subhanallah, kita mendengar yuk dengan hati kita, kemudian untuk memandang orang lain dengan mata kasih. Insya Allah kami tidak berbicara dengan pezina. Yang menyaksikan ini insya Allah bukan pezina. Akan tapi yuk kita mendengar ini dengan hati, di kiri kanan kita jika ada pelaku zina, yuk kita tolong dengan cara memuliakan mereka, menutup aib mereka, dan yang kami sampaikan tadi. Jangan sampai ilmu yang kita sampaikan ini justru untuk melirik, oh si fulan bezina, sehingga kita menjadi merendahkan orang lain, sementara apa? Kita orang itu rendah karena perbuatan zina, dan kita merendahkan orang itu adalah kekotoran hati. Zina adalah maksiat, tapi penyakit hati kita merendahkan orang lain adalah penyakit hati lebih kotor lagi. Mari kita muliakan, artinya kita angkat mereka, kita beri bimbingan agar wanita-wanita, para pria-pria yang terjerumus dalam zina, tobat kembali kepada Allah, lalu mulia keluarga dan anak keturunannya. Dan mereka biarpun pernah berzina, kalau kembali kepada Allah, bisa menjadi kekasih Allah. Begitu luasnya Allah dengan pengampunannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, kami mohon ya Allah. Ya Allah, tutup aib kami ya Allah. Tutup aib kami dan ampuni kami. Dan tutup aib kami dari mata orang lain. Dan kami mohon tutup aib orang lain dari mata kami. Tutup aib orang lain dari mata kami. Ya Allah, jangan kau buka aib orang lain di mata kami. Kami takut selalu ngomongin dia, gunjing dia. Dan kami mohon ya Allah, buka aib kami di mata kami. Agar kami tahu kekurangan kami, untuk kami bisa bertobat kembali kepadamu. Ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Untuk diri kami sendiri dan untuk masyarakat kami. Ya Allah, jadikan ilmu yang kami dengar adalah ilmu untuk kami ya Allah. Dan jangan sampai ilmu yang kami dengar menjadikan kami merendahkan orang lain dan meremehkan orang lain. Kami mohon ya Allah, siapapun yang bergabung di acara ini, baik yang menyaksikan atau yang mendengar atau yang bekerja di tempat seperti ini, jaga kehormatan mereka, muliakan mereka semua ya Allah. Jauhkan mereka dan keturunan mereka dari zina yang hina dan kau hinakan ya Allah. Dan jika ada di antara kami dan mereka ada yang pernah terpeleset dalam mukaddimah zina, atau anak keluarga mereka pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka. Berikan kesadaran dan ampuni mereka. Dan tutup aib mereka ya Allah. Dan tutup aib mereka ya Allah. Dan ya Allah, tutuplah aib orang yang menutup aib orang lain ya Allah. Ya Allah, tutuplah aib orang yang menutup aib orang lain. Ya Allah, ampuni orang yang menutup aib orang lain ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami segala kemudahan dalam segala urusan kami ya Allah. Anak-anak kami jaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka. Ya Allah, yang sudah butuh
untuk menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang mulia, yang mulia di dunia dan mulia di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami orang tua yang memudahkan urusan pernikahan anak-anak kami. Dan kami mohon jika ada di antara yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, orang tua yang mempersulit urusan pernikahan anak-anak mereka, kami mohon buka hati mereka ya Allah, buka kesadaran mereka agar mereka memudahkan pernikahan anak-anak mereka. Jangan sampai anak mereka terjerumus dalam zina yang dosanya akan ditumpangkan kepada orang tua mereka. Ya Allah, mudahkan urusan kami semua dan mudahkan semua urusan orang yang memudahkan urusan kaum muslimin. Kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami, angkat derajat kami ya Allah, yang sakit sembuhkan, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan ampuni dosa kami semua, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa kami ya Allah. Dan kami mohon jika ada yang tersakiti ya Allah, jika ada orang yang hatinya sakit karena lidah kami, maka kami mohon ya Allah, gantilah dengan kesenangan, kebahagiaan, dan ampuni kami dan berikan kepada kami semua husnul khotimah, matikan dalam keadaan iman, dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, terima kasih sudah setia menyaksikan kami dari awal sampai dengan akhir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf kalau ada salah dan hilaf, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siraman kalbu. Segar di kalbu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah ya Nabi salam.